Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di kelas komunikasi publik. Kali ini kita akan berbicara mengenai pidato ya, dari struktur pidato, kemudian apa pengertian pidato ya, manfaat pidato, tujuan pidato, dan juga jenis-jenis pidato dan metode yang bisa digunakan dalam melakukan pidato ya. Pengertian pidato sendiri apa sih? Kalau kita lihat KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi nanti kalau misalnya kalian nulis itu pedomannya, satu pedomannya adalah KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di KBBI tertulis pidato itu adalah pengungkapan pikiran. Jadi kita mengungkapkan pikiran, menyampaikan pikiran kita yang apa yang di kepala kita dalam bentuk kata-kata untuk disampaikan ke orang banyak ya. Dan biasa disiapkan dengan berbicara di depan khalayak umum. Jadi beda kalau bukan cuma menyampaikan pikiran ke orang lain, tapi menyampaikan pikiran ke orang banyak sekaligus dengan dilakukan dengan cara berbicara di depan khalayak, di depan umum. Berbicara itu sendiri merupakan penampilan diri seseorang ya, di hadapan untuk mendengar untuk menyampaikan nasihat. Mohon maaf. Kalau menurut Saksomo, pidato sendiri merupakan penampilan diri seseorang. Jadi di sini pidato itu memang butuh tampil ya, untuk menyampaikan isi hati atau buah pikiran dengan rangkaian kata-kata dengan harapan bisa menggugah isi para pendengarnya. Jadi di sini perbedaan pidato dan komunikasi biasa ya, dia menyampaikan untuk orang banyak dan harus tampil di depan khalayak umum, berbicara di depan umum. Oke, kemudian Karomani juga punya pendapat pidato bisa ditunjukkan untuk sekelompok orang. Bisa menyatakan selamat, bisa untuk menyambut kedatangan tamu, memperingati hari besar, dan lain-lain. Jadi bukan selain untuk menyampaikan informasi, menyampaikan pendapat, kita juga bisa untuk perayaan ya, untuk ada event tertentu, misalnya event Imlek, atau hari Idul Fitri, mau bulan puasa, menyambut bulan puasa itu bisa dilakukan ya, dibuka dengan membuka acara dengan pidato terlebih dahulu. Oke, jadi bisa disimpulkan ya, pidato ini adalah salah satu bentuk penampilan diri untuk berbicara di orang banyak, untuk menyampaikan gagasan pikiran tertentu atau tujuannya untuk menyampaikan maksud tertentu untuk penyelenggaraan event tertentu. Jadi di sini intinya kata dasarnya ialah berbicara, menyampaikan penyampaian pesan ke orang banyak, kemudian berbicara di depan umum, menyampaikan gagasan atau pikiran, atau untuk dimasukkan untuk menyambut untuk event tertentu. Oke, jenis-jenis pidato. Ada pidato argumentatif, argumentasi. Jadi argumentasi. Di sini pidato itu disampaikan untuk menyampaikan opini atau argumen yang kita percayai kepada orang banyak dengan tujuan untuk meyakinkan mereka agar mau mengikuti opini kita. Itu adalah pidato argumentatif. Kemudian ada pidato rekreatif. Ya, pidato rekreatif ini pidato yang bersifat rekreasi, bersifat istirahat, bersifat untuk menghibur. Misalnya sedang ada acara family gathering atau acara kumpul-kumpul keluarga. Nah, biasanya ada yang tokoh atau yang dituakan melakukan pidato terlebih dahulu. Itu tujuannya untuk ramah-tamah saja ya, tidak ada tujuan yang complicated di balik dalamnya. Kemudian ada pidato informatif, ini biasa dilakukan oleh para penjabat ya, memberikan informasi, misalnya memberikan informasi mengenai penyebaran COVID yang terbaru, atau informasi mengenai kapan bulan puasa tiba. Nah, itu bisa dilakukan dengan pidato informatif. Kemudian pidato persuasif, ini hampir mirip ya dengan pidato argumentatif, tapi dia di atasnya lagi. Kalau argumentasi itu kan memberikan argumen aja dengan harapan orang bisa mengikuti opini kita. Kalau persuasif itu bukan hanya berharap, tapi kita berusaha mengajak orang agar mau mengikuti apa yang kita sampaikan, mengikuti buah pikiran yang kita sampaikan. Itu pidato persuasif. Oke, ini tujuan dan fungsi pidato ya. Tujuan pidato pertama informatif, yang memberikan informasi penting daripada satu persatu, jadi lebih banyak memberikan informasinya supaya bisa sampai ke khalayak umum, dilakukanlah pidato. Ya, kita menyimak dari informatif. Kemudian tujuan untuk edukasi, untuk pendidikan, hampir mirip ya informatif dan edukasi, tapi kalau informatif kan hanya menyampaikan informasi, kalau edukatif itu ada segi edukasinya, ada segi untuk mendidiknya. Kemudian ada persuasif dan instruktif. Dari sini bukan hanya memberikan informasi aja, tapi ada unsur ajakan untuk memberikan instruksi agar
khalayak yang mengikuti pidato kita itu melakukan sesuatu hal yang kita inginkan. Kemudian ada untuk entertain, untuk hiburan semata. Oke, ini fungsi pidato pertama memudahkan komunikasi ya, daripada menyampaikan satu persatu ya, kita langsung berbicara depan umum kayak banyak sehingga bisa sampai ke orang banyak ya. Kemudian menciptakan suasana kondusif. Kenapa menciptakan suasana kondusif? Jadi ketika ada simpang siur informasi melalui pidato, misalnya melalui pidato pemerintahan atau melalui pidato-pidato lainnya, itu kita jadi tahu informasi yang benar seperti apa. Jadi kita bisa, masyarakat itu bisa lebih tenang lagi. Itu contoh menciptakan suasana kondusif. Menciptakan hubungan harmonis ya hampir sama ya dengan menciptakan suasana kondusif. Kalau misal dengan pidato pemerintahan sudah tercipta suasana kondusif, biasanya akan lebih mudah menciptakan hubungan harmonis. Dan kemudian ini media komunikasi masif ya. Jadi lewat pidato, apalagi kalau misalnya pidato pemerintahan disiarkan TV nasional yang menyimak banyak, itu jadi media komunikasi masif. Jadi nggak cuma menjangkau satu orang atau sekelompok segelintir orang aja, tapi orang banyak. Oke, ini struktur pidato. Pada dasarnya hampir sama ya dengan bentuk karya lain, ada pembuka, isi, penutup. Kalau menurut Dr. Indriani, ada judul, salam pembuka, pendahuluan, isi, penutup, dan salam penutup ya. Jadi memang kalau misalnya kalian pakai kenal pidato itu pasti ya judul di sini nggak dibacakan ya, tapi biasanya memang ada beberapa yang judul nggak dibacakan, tapi pada saat menyusun naskah pidato dia menuliskan judulnya. Kemudian salam pembuka ya, tentu penting untuk memberikan salam pembuka terlebih dahulu ya, ini terutama untuk menarik perhatian audiens. Untuk audiens tahu kalau misalnya pidato sedang dimulai, melakukan salam pembuka, pendahuluan sedikit ya, kita mendahulukan sedikit saja. Kemudian isi yang paling penting. Setelah itu setelah isi menyampaikan isi, kita bisa menarik kesimpulan di penutup ya, dan kemudian mengucapkan salam penutup. Oke, etika berpidato. Ya di sini kita harus berhati-hati dalam etika berpidato. Kita harus perhatikan dulu audiensnya siapa. Berpidato di depan para wanita, di depan para penjabat, di depan pemuda, pemuka agama, penduduk desa, tentu pendekatannya berbeda, treatmentnya berbeda. Tapi namanya pidato itu biasanya cenderung formal, jadi bahasanya santai-santainya bahasanya tetap dalam nuansa formal. Anda dalam pidato boleh menyisipkan 1 atau 2 jokes, tapi jangan berlebihan sampai jadi terlalu guyon gitu. Jadi malah tidak masuk, jadi tidak sampai sebenarnya Anda tuh mau menyampaikan apa. Kemudian dalam pidato ya, seperti penting lainnya itu maintain kontak mata, kemudian maintain bahasa tubuh yang kelihatan sigap, yang kelihatan siap menyampaikan pidato ya. Maintain bahasa tubuh, sopan, menghormati audiens ya. Jangan Anda pidato tapi matanya kemana-mana. Atau Anda pidato tapi sikapnya kelihatan cuek, acuh-acuh. Oke, ini kemudian metode berpidato ya. Ada metode impromptu, metode memoriter, metode naskah, ekstemporan, dan variatif. Kalau impromptu itu adalah metode yang spontan. Ini biasanya kalau misalnya orang udah biasa berbicara di khalayak umum, disuruh pidato, mungkin mereka nggak perlu pakai naskah lagi. Bisa langsung keluar gitu aja gitu. Apalagi kalau misalnya topik pidato yang dibawakan adalah topik yang sudah dikuasai. Nah ini bisa lah pakai metode impromptu ya, spontan. Kemudian ada metode memoriter, ini metode pidato dengan mengingat. Jadi biasa menyusun naskah terlebih dahulu, kemudian di-memorize. Jadi pada saat melakukan penyampaian pidato biasanya tidak pakai naskah lagi ya, langsung mengingat saja gitu. Kemudian ada metode naskah, ya ini membawa naskah. Biasanya kalau misalnya kalian lihat pidato di pemerintahan kadang sambil membawa naskah ya. Kemudian ada metode ekstempora dan metode variatif. Oke, tunggu sebentar. Metode variatif sendiri ini campuran dari 4 metode ini. Kalau ekstemporer ini hampir mirip dengan metode naskah ya.
Oke, sekian dari saya. Kita bertemu lagi minggu depan. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ya.